Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruni Nabila Fitanta Ginting dari Politeknik Penerbangan Indonesia. Saya Taruni dari program studi D3 Teknik Mekanikal Bandara Angkatan ke-11 Alfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari alat-alat besar, yaitu SOP Runway Sweeper. Kenapa saya mengangkat materi mengenai SOP Runway Sweeper? Karena menurut saya sendiri, SOP cukuplah penting. Teman-teman bisa ngebayangin nggak? Kita sebagai insan penerbangan yang baik, tidak mengetahui standar operational prosedur sebelum menggunakan suatu alat. Dan menurut saya, runway sweeper sendiri cukuplah berpengaruh dalam bidang mekanikal. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu 3 hal penting yang terdapat dalam SOP runway sweeper. Yang pertama yaitu SOP sebelum mengoperasikan runway sweeper. Yang kedua yaitu SOP sesaat akan mengoperasikan runway sweeper. Dan yang ketiga yaitu SOP setelah pengoperasian dari runway sweeper. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu SOP? Dan apa itu runway sweeper? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita kupas tuntas mengenai SOP Runway Sweeper. Check it out! Nah, langsung aja nih kita bahas ke pengertian dari SOP. SOP yaitu kepanjangan dari Standard Operational Procedure. Biasanya itu berisi tentang prosedur atau tahapan kerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. SOP pada umumnya itu dibuat untuk menjamin unit kerja untuk melakukan aktivitas secara efektif, efisien, tepat waktu, cepat, dan pastinya terhindar dari kesalahan. SOP sendiri itu biasanya berupa bentuk dari dokumen, teks, blok, dan diagram. Nah, bahkan dari hal kecil pun, misalnya SOP melayani pembeli atau penumpang itu ada. Jadi penting banget nih buat kita semua selalu memperhatikan SOP sebelum memulai pekerjaan atau sebelum menggunakan fasilitas yang ada. Kenapa saya bilang SOP itu penting? Karena sebuah perusahaan yang baik akan menyediakan SOP untuk para pekerjanya. Karena ketika pekerja melaksanakan SOP yang baik dan benar, maka akan menimbulkan arus kerja dan keuntungan yang baik pula untuk perusahaan tersebut. Terlebih untuk alat runway sweeper yang menurut saya cukup banyak hal-hal yang harus kita pahami sebelum pengoperasian alat tersebut. Maka ayo kita sama-sama memahami tentang SOP. Terlebih SOP dari runway sweeper. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih pengertian dari SOP. Selanjutnya kita bakalan ngebahas nih pengertian dari runway sweeper. Apa sih runway sweeper itu? Kenapa bisa masuk ke materi dari teknik mekanikal bandara? Penasaran? Langsung aja, ini dia runway sweeper. Nah, ini dia nih pengertian dari runway sweeper. Mari kita sama-sama bahas ini nih. Nah, runway sweeper adalah alat untuk membersihkan runway, taxiway, atau apron. Di sini juga ada nih pengertian dari runway. Runway itu adalah landasan pacu. Kemudian kalau taxiway itu area yang menghubungkan antara landasan pacu dan area parkir pesawat. Dan yang terakhir yaitu apron atau area parkir pesawat. Itu dia kegunaan dari runway. Jadi begitu panjangnya landasan pacu yang terdapat di sebuah bandara bisa disikat habis dan dibersihkan hanya dengan satu alat yang bernama yaitu runway sweeper. Nah, ini merupakan contoh dari salah satu runway sweeper yang terdapat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Video ini saya peroleh ketika Teknik Mekanikal Bandara sedang mengadakan visit. Nah, bisa teman-teman lihat sikat yang berputar di bawah mobil tersebutlah yang berguna untuk membersihkan landasan pacu. Nah, itu tadi dia pengertian dari runway sweeper.
Langsung aja kita masuk ke daftar peralatan kerja yang dibutuhkan dalam SOP Runway Sweeper. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama daftar peralatan alat ukur dan mekanik, yang kedua yaitu daftar peralatan keselamatan, yang terakhir yaitu daftar peralatan komunikasi. Langsung aja ini dia, check it out. Nah, di daftar peralatan yang pertama yaitu ada daftar peralatan ukur dan mekanik. Nah, ini dia, langsung aja nih. Ini dia. Jadi di daftar peralatan ukur dan mekanik itu yang dibutuhkan yaitu toolbox atau mechanic tools. Selanjutnya yaitu toolkit listrik dan elektronik. Selanjutnya yaitu oil can. Dan yang terakhir yaitu kuas dan kain lap atau majun. Teman-teman pasti udah tahu kan majun, ini dia. Selanjutnya yaitu daftar peralatan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama kita butuh safety shoes, yang kedua kita harus punya safety helmet, dan yang terakhir yaitu safety gloves. Karena keselamatan kerja itu penting banget ya, jadi teman-teman semua harus memenuhi ini. Yang pertama kita butuh handy talkie, dan yang terakhir yaitu handphone. Ini dia hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengoperasikan alat runway sweeper. Di sini teman-teman bisa baca ya. Yang pertama kita harus cek oli mesin dengan mengeluarkan dipstick dan lihat tanda oli yang ada pada dipstick. Oli harus berada di antara tulisan add dan full. Yang kedua, cek hidrolik oli di dalam tangki dengan membaca gauge yang terletak di luar hopper. Yang ketiga, cek brake fluid di master cylinder. Oli harus berada pada posisi antara add and full. Tambahkan oli rem jika perlu. Yang keempat, cek air radiator dengan membaca gauge yang tersedia. Tambahkan air jika diperlukan. Selanjutnya, periksa kebocoran air pendingin, oli hidrolik, dan oli mesin. Perbaiki atau ganti part, seal, atau hose yang rusak. Yang keenam, periksa unit perawatan pneumatik. Yang ketujuh, periksa radiator dan pendingin oli dari kerusakan atau kebocoran. Perbaiki kerusakan dan pasang kembali dengan benar. Yang kedelapan, cek belt yang harus menghasilkan kelendutan 10 mm. Selanjutnya, periksa air cleaner service indikator yang terletak di belakang sebelah tangki oli hidrolik dengan mesin hidup. Yang ke-10, periksa level bahan bakar pada full gauge, tambahkan jika perlu. Yang ke-11, periksa tekanan angin pada setiap ban dan tambah jika perlu. Tekanan roda dengan 105 PSI, tekanan roda belakang dengan 120 PSI. Yang ke-12, periksa tanda lampu bicon dan tanda lampu belok, semua harus menyala. Periksa tangki air atau water spray level, tambahkan jika perlu. Yang ke-14, menghidupkan mesin dengan memastikan tongkat gigi ke posisi netral. Yang ke-15, setelah mesin hidup, hentikan memutar kunci kontak dan biarkan kunci di posisi run. Yang ke-16, engine oil pressure gauge harus menunjukkan posisi 20 PSI dalam waktu 30 detik. Jika tekanan oli lebih rendah, matikan mesin segera. Minta montir ahli untuk memeriksa penyebab rendahnya tekanan tersebut. Dan yang terakhir, beri waktu agar mesin dan hidrolik pump panas sebelum menjalankan kendaraan dan melakukan kegiatan operasi. Jadi teman-teman bisa melaksanakan operasi seperti ini ya, agar tidak salah langkah dan demi keamanan dan keselamatan. Nah, selanjutnya yaitu selama pengoperasian. Apa aja sih hal-hal yang harus teman-teman perhatikan selama pengoperasian alat runway sweeper? Tadi kan kita udah ngebahas nih hal-hal yang harus dilakukan sebelum pengoperasian. Selanjutnya kita ngebahas hal-hal yang harus teman-teman perhatikan selama pengoperasian. Ini dia, check it out. Ini dia hal-hal yang harus dilakukan selama pengoperasian. Yang pertama, aturlah kaca spion, kursi kemudi, dan steering wheel sesuai keinginan operator kendaraan. Selanjutnya, pakailah sabuk pengaman. Hidupkan dan panaskan mesin, atur engine ke posisi 1500 rpm, blower suction hood terangkat pada saat kendaraan berjalan. Pastikan hopper tertutup sempurna. Transmisi tidak akan pindah ke drive figure
jika hopper tidak tertutup sempurna. Nyalakan lampu bicon dan lampu flasher belakang untuk keamanan. Selanjutnya, atur engine throttle ke posisi idle, atur posisi shift lever ke posisi high untuk mencapai kecepatan maksimum 35 mph. Tekan go pedal, lihat kecepatan pada speedometer pada panel instrumen depan. Kemudian untuk mengurangi kecepatan, kurangi perlahan-lahan. Dan untuk mundur, letakkan tongkat gigi ke posisi reverse dan tekan go. Nah, itu tadi dia tuh hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengoperasian. Cukup panjang juga ya, tapi teman-teman harus benar-benar memperhatikannya dan membacanya secara teliti. Kalau misalnya waktu atau durasinya terlalu cepat, teman-teman bisa nge-pause dulu videonya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi dan pembahasan, yaitu setelah pengoperasian runway sweeper. Apa-apa aja sih hal yang dilakukan setelah pengoperasian? Tadi kan sebelum, sesaat, dan sesudah nih. Jadi langsung aja, ini dia pembahasannya. Ini dia nih hal-hal yang teman-teman harus perhatikan setelah pengoperasian dari runway sweeper. Nah, di sini jelas banget ya. Nih. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan, yang pertama, parkir sweeper di tempat khusus yang dirancang untuk kendaraan besar. Kenapa ini penting banget ya? Karena takutnya sweepernya bisa maju atau mundur secara tiba-tiba. Selanjutnya, letakkan tongkat gigi pada posisi park setelah sweeper berhenti. Kemudian, blower dimatikan dan suction hood harus pada posisi terangkat pada saat sweeper diparkir. Kemudian, letakkan engine throttle pada posisi idle dan tunggu selama 30 detik, putar kunci kontak ke posisi off dan cabut kunci kontak. Selanjutnya, putar semua switch ke posisi off termasuk headlight, beacon, dan flasher belakang. Kemudian, tutup keran air. Selanjutnya, gunakan pijakan yang disediakan untuk turun dari kabin kemudi. Jangan menginjak suction ya. Jangan sampai salah. Itu tadi dia tuh penjelasan materi SOP runway sweeper. Cukup banyak ya. Dan ada 3 hal yang penting yang terdapat dalam SOP runway sweeper. Maka dari itu teman-teman harus memahaminya ya. Dan teman-teman juga harus tahu nih, sebuah alat dan setiap fasilitas pasti memiliki standar operasional prosedurnya masing-masing. Terlebih lagi di bandara, banyak sekali SOP-SOP yang teman-teman harus pahami dan baca dengan saksama. Maka dari itu, jangan malas-malas membaca ya. Kan SOP juga demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Nah, semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.